Pada intinya, potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di kota Parepare karena ingin menjadikan Parepare seperti Poso. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kalian saudara dan saya sehat-sehat selalu. Nah teman-teman, salah seorang oknum ASN aparatur sipil negara Parepare yang melakukan provokasi, dan provokasi yang dilakukan oleh oknum ASN ini sangat berbahaya saudara. Bahkan ia menyatakan secara terang-terangan identitas dirinya bahwa ia adalah salah satu ketua FPI Parepare. Nah teman-teman, polisi harus segera menangkap orang ini. Polisi tidak boleh kalah terhadap para pemecah belah bangsa. Polisi tidak boleh takut kepada orang-orang yang mengacau balaukan NKRI ini saudara. Oleh karenanya, seperti apa cuplikan videonya, mari kita simak di dalam video yang berikut ini. Tidak boleh saja. Tentukan saja kapan dan di mana perannya. Tidak saya lihat pimpin perannya. Tidak lihat siapa menang. Ya, kita jadikan bohong ini Parepare. Saja. Tentukan saja kapan dan di mana perannya. Tidak saya lihat pimpin perannya. Tidak lihat siapa menang. Ya, kita jadikan bohong ini Parepare. Saya ini ketua FPI. Laskar akan turun di sini 1000. Tidak pernah saja. Kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengancapan dan penghasutan yang dilakukan kemarin di acara salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya, potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di kota Parepare karena ingin menjadikan Parepare seperti Poso. Jadi kami sebagai lembaga bantuan hukum Ansor dan beberapa lembaga, ada HMI, ada GMKI, ada IPM dan Ojol, sepakat untuk melaporkan agar Fahri Nusantara ini diberikan efek jera dan bisa ditangkap segera karena ini merupakan provokasi dan juga bisa berdampak ke kota Parepare yang selama ini sudah damai, tapi gara-gara satu oknum ini ingin menyebarkan kebencian, ingin membuat perang dan sebagainya, akhirnya kami merasa perlu untuk melaporkan. Tidak pernah saja. Tentukan saja kapan dan di mana perannya. Tidak saya lihat pimpin perannya. Tidak lihat siapa menang. Ya, kita jadikan bohong ini Parepare. Wow, ini sungguh luar biasa sekali ya. Bagaimana seorang yang mengaku ketua FPI di Parepare, dia mengatakan bahwa kita akan menjadikan Parepare ini seperti Poso, ya, di mana beliau yang ingin ya menurunkan laskar sebanyak 1000 orang saja nih. Wow, ini memang orang-orang yang suka provokasi teman-teman ya. Dan kita akan coba melihat ya bagaimana caption dari Mas Permadi Aryani. Saya akan bacakan kepada kita semua ya. Provokator penolakan sekolah Kristen di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Infonya bernama @fahri_nusantara yang merupakan seorang ASN pemerintah kota. Wow, kemarin Sabtu tanggal 28 September 2024, provokasi ajak warga perang kita jadikan Poso ini Parepare. Wow, lagi-lagi seorang ASN di kota Parepare kemarin ya, Sabtu 28 September memprovokasi ya dan mengajak warga perang dan mengatakan kita jadikan Poso ini Parepare. Wow, memang luar biasa sekali ya.
Mohon atensi bapak-bapak polisi, harusnya segera ditangkap orang berbahaya ini. Video ini sudah cukup buat barbuk ya. Dimention di sini Humas Polres Parepare, Humas Polda Sulsel ya. Teman-teman bantu lagi mainkan jarimu, mention 3 akun Pak Polisi ini di kolom komentar. Yuk kita banjiri notif bapak-bapak polisi, gas. CC Pak Wali Kota ya, Abdul Hayat Gani, dan juga pemerintah kota, Humas Kota Parepare. Wow, teman-teman bagaimana nih? Ada lanjutan lagi dari Mas Parmadi Arya. Ini akun @fari_nusantara, Bang Jago di video. Wahai netizen, tahu ngapain? Gas. Oke. Ya saya pikir memang orang-orang yang seperti ini teman-teman ya, memang tidak boleh dibiarkan ya. Karena dia memang ingin menjadi provokator ya, di mana dia ingin terjadi yang namanya perang ya. Padahal kalau kita melihat ya sudah nggak ada lagi perang-perang sebenarnya ya, tapi dia ini yang justru mau memulainya mungkin teman-teman, sehingga dia berani mengatakan bahwa dia akan menurunkan sebanyak 1.000 laskar gitu loh ya. Wow, memang ini satu ini teman-teman ya. Ada komentar dari Aji Budi Saputro, jadi penasaran ajaran apa yang diterima sama doi atau kitab apa yang dibaca sama doi. Ya nggak tahu juga sih ya. Yang mengherankan itu teman-teman ya, ini lagi-lagi kan seorang aparatur sipil negara ya. Kalau di tanggal 22 minggu yang lalu ya, 22 September 2024, ada seorang ibu-ibu yang juga seorang ASN yang sebagai kabak ya, kepala kabid kalau nggak salah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi ya, di mana beliau melarang orang yang lagi beribadah di tetangganya gitu ya, yang beribadah di rumah milik pribadi ya. Dan sekarang malah ada seorang yang ASN juga ingin mengajak perang gitu loh. Wah, saya pikir sekarang udah nggak bisa dipercaya lagi teman-teman ya, para pejabat negara ini ya. Bagaimana ASN ini ya menjadi pengkhianat bangsa ya. Mereka dulu kan disumpah ini, tetapi kenapa sekarang justru mereka yang sepertinya menolak Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila ya. Orang-orang yang seperti ini ya jelas saja nggak boleh dibiarkan sih ya. Oke, lanjut saja. Ada dari Albert Luther ya. Wow, ASN lagi ASN. Lalu dari Ade Fabiola, FPI bukannya udah bubar ya? Kok bisa jadi ASN? Tangkap Pak, Divisi Humas Polri, dan juga Listio Sigit Prabowo ya. Ada dari Singomoto, kayaknya nggak cukup hanya bermodalkan materai, harus ditangkap dan dipenjarakan. Memang seharusnya seperti begitu teman-teman ya. Ya jelas saja bagaimana kita melihat seorang Pak Ahok dulunya ya teman-teman ya. Dia minta maaf, diterima, tapi pada akhirnya tetap juga menjalani hukuman di penjara gitu loh ya. Maka seharusnya sama orang-orang yang seperti ini juga harus dilakukan hal yang sama, bahkan mungkin hal yang lebih berat lagi ya kan, hukuman yang lebih berat lagi, karena dia juga melakukan sesuatu hal yang lebih berat dari apa yang dilakukan atau disampaikan oleh Pak Basuki ya Cahayapurnama atau Ahok. Ada komentar dari Daryati, kok mau ya dipimpin orang seperti ini, gua mah emoh. Dari Arnold Yuliando, oh masih ada ya ASN seperti ini, kok bisa ya? Ya sekarang memang banyak orang pintar ya, banyak orang berilmu, tapi belum tentu bermoral, belum tentu punya hati nurani gitu ya. Nah orang-orang yang seperti ini yang memang menjadi musuh kita gitu loh ya. Jadi bukan hanya mengedepankan ilmunya dan pengetahuannya, tetapi lebih kepada bagaimana orang tersebut memiliki hati nurani ya, berakhlak dan bermoral mulia gitu loh ya, sehingga karakternya itu ya bisa berdampak pada orang lain dalam hal-hal positif tentunya ya. Ada komentar dari Seni, Tuhan tidak tidur, betul sekali ya, betul. Ada juga komentar dari Berdi Berbera, di kampus-kampus banyak kayak gitu, udah nggak heran lagi karena saking fans sama gurunya, ajaran yang salah pun ditelan semua.
hilang akal sehatnya. Sebagai orang Kristen, sudah diingatkan memang harus berjaga-jaga dan siap sedia. Oh ya, di sini katanya sudah banyak di kampus-kampus yang seperti begitu. Saking ngefansnya sama gurunya, ya ajaran yang tidak baik sekalipun ya diterima gitu loh ya. Nah, inilah yang membuat kita jadi mengerti saja bahwa wajar kalau misalnya banyak orang-orang yang sudah bersekolah tinggi, yang sudah sarjana, yang sudah S2 malah bahkan sampai S3 pun ya tetapi tidak mempunyai karakter yang baik gitu loh ya. Ada komentar dari Gebi ya. Biasa yang banyak ngomong hasilnya zong. Betul sekali. Dari sentuhan orangnya penjerakan kalau pemerintah berani itu juga ya. Saya sih jujur ragu ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo di mention di sini. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Nah, teman-teman, saya mengutip berita dari berita1.com yang menuliskan begini. Seorang aparatur sipil negara ASN di kota Parepare, Sulawesi Selatan berinisial FN dilaporkan ke pihak kepolisian setelah videonya beredar di media sosial. Dalam video tersebut, FN terlihat menyampaikan pernyataan provokatif yang berpotensi memicu konflik atau saudara-saudara. Nah, pernyataan tersebut diungkapkan dalam sebuah diskusi publik mengenai pendirian sekolah Kristen Gamaliel yang berada di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Setelah video tersebut viral di media sosial pada Minggu 29 September 2024, LBH GP Ansor bersama sejumlah organisasi termasuk Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI, Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, dan Jaringan Oposisi Loyal JOL mendatangi Mapolres Parepare untuk melaporkan FN. Nah, Ketua LBH Ansor Parepare Rudianto Sudirman menyampaikan cuplikan video tersebut bisa mengancam kerukunan dan perdamaian di kota Parepare. Karena FN ingin menjadikan Parepare seperti Poso. Jadi kami sebagai lembaga bantuan hukum Ansor dan beberapa lembaga sepakat untuk melaporkan agar Fahri Nusantara ini bisa segera ditangkap, kata Rusdianto. Dikatakan Rusdianto, ulah oknum ASN ini dapat menyebarkan kebencian dan menimbulkan konflik. Ini merupakan provokasi dan juga bisa berdampak ke kota Parepare yang selama ini sudah damai. Gara-gara satu oknum ini ingin menyebarkan kebencian, ingin membuat perang dan sebagainya. Akhirnya kami merasa perlu untuk melaporkan, ujarnya. Ia berharap pihak Polres Parepare dapat segera merespon laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait, khususnya oknum ASN berinisial FN untuk mengetahui motif di balik pernyataan yang dilontarkannya. Nah, teman-teman, memang benar viral di media sosial terkait dengan sekolah Kristen Gamaliel di kota Parepare. Nah, salah satu oknum yang mencoba membuat satu kericuhan, bahkan dikatakan seorang ASN, saudara. Di dalam video tersebut, ia secara terang-terangan mengungkap identitas dirinya bahwa dia adalah seorang atau salah satu ketua FPI di Parepare, dan ia tidak segan-segan untuk melakukan pengancaman terhadap kerukunan antar umat beragama.
Nah, teman-teman, ini sangat berbahaya bagi antar umat beragama. Menurut saya, polisi tidak boleh takut terhadap orang-orang yang mengacung belaukan NKRI ini. Polisi tidak gentar terhadap mereka. Polisi harus keras dan bertindak secara tegas terhadap para oknum yang mengacung balaukan antar umat beragama. Dan ini sangat berdampak, saudara. Pernyataan Fahri Nusantara ini adalah merupakan pernyataan yang sangat serius dan memicu konflik atau saudara. Jadi oleh sebab itu polisi segera menangkap dan melakukan sesuatu hal yang mencegah sebelum sesuatu terjadi di sana. Jadi jelas-jelas ia mengklaim dirinya bahwa dia adalah anggota FPI dan bisa ia melakukan apa saja dan memimpin massa untuk melakukan sesuatu terkait dengan sekolah Kristen Gamaliel di sana. Jadi oleh sebab itu, saudara, khusus oknum ASN ini harus ditindak secara tegas. Kemarin terjadi di daerah Kota Bekasi seorang ASN yang mengusir ibadah orang Kristiani di sana. Ya, ia menuntut izin, di mana izin berdoa, izin beribadah di rumah. Ia menuntut itu. Jadi oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang mengedukasi, yang bermanfaat dan membangun. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.